menyebabkan banyak orang jadi rugi, yang menyebabkan orang jadi lapar, yang menyebabkan orang jadi miskin, yang menyebabkan musibah di mana-mana. Hukumannya dihukum. Orang kompak dihukum, orang kencang dihukum. KPK akan tegas dan akan terus berkomitmen memberantas korupsi. Ingat, tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam suasana bencana, ancaman hukumannya adalah pidana mati. Saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi. Sudah sejak awal. Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi. Bahkan sekarang makin menjadi-jadi. Ada koruptor, ada petugas mau geledah salah satu kantor partai PDIP, saudara. Datang itu petugas diusir, saudara, sama satpam. Ini kok partai bisa-bisanya mengusir dengan segitu enaknya, saudara. Maka KPK akan melakukan tindakan tegas, melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan mengajukan pengadilan. Dan ingat bahwa pelaku korupsi di tengah bencana, ancaman hukuman pidana mati. Pakar hukum mengatakan, bermental maling dan rakus koruptor Kemensos harus dihukum mati. Para tersangka kasus korupsi suap bantuan sosial COVID-19 harus dijerat dengan hukuman mati sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK sangat tepat menerapkan undang-undang tersebut. Tepatnya pasal 2 ayat 2, syaratnya sudah terpenuhi di mana dilakukan oleh penyelenggara negara atau siapapun pada keadaan tertentu. Dalam hal ini, saat terjadinya bencana nasional sebagaimana keputusan Presiden atau Kepres nomor 12 tahun 2020 yang menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam. Demikian kata Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia atau ALPA, Azmi Saputra, kepada kantor berita politik Ermol. Secara yuridis dan fakta, kasus bansos COVID-19 merupakan rangkaian kejahatan secara sistemik terorganisir sebab fee paket bantuan sudah diterima berkali-kali dan secara sosiologis tindakan Menteri Sosial Juliari Batubara mencoreng kewibawaan pemerintah. Diketahui saat ini pemerintahan terus berupaya maksimal dalam kerja kerasnya melawan penyebaran COVID-19, namun dirusak oleh Menteri Sosial dan oknum pegawai serta pengusaha yang bermental maling dan rakus mengambil keuntungan pribadi dari bantuan untuk rakyat. Hal ini adalah bentuk nyata kejahatan sistemik. Dalam hukum penanggulangan kejahatan yang sistemik harus dikenakan hukuman mati, asas crimina morte extinguuntur. Selanjutnya dia mendorong KPK terarah dalam mengembangkan kasus tersebut secara objektif berdasarkan ketegangan, yaitu keterangan dari saksi dan juga bukti-bukti. KPK harus berani menerapkan hukuman mati. Jika KPK masih menerapkan klausula hukum tindak pidana suap dengan ancaman sanksi badan dan denda, maka tidak akan pernah habis para koruptor dan justru semakin tumbuh subur di era COVID ini karena berlindung pada atas nama jabatan. Dalam kasus korupsi bansos COVID-19, KPK menetapkan 5 orang tersangka, yakni Menteri Sosial RI Juliari Peter Batubara, Matius Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian IM, dan Hari Sidabuke. KPK mengatakan, Mensos diduga meminta jatah 10.000 per paket bansos. Total terima 17 miliar dari korupsi bansos COVID-19. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut Menteri Sosial Juliari Batubara menerima 17 miliar dari korupsi bantuan sosial COVID-19. Uang itu diduga berasal dari 2 kali periode proyek pengadaan bansos. Diawali adanya pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun, kata Ketua KPK Firly Bahuri di kantornya. KPK menyebut untuk melaksanakan proyek bansos itu, Juliari menunjuk 2 pejabat pembuat komitmen di Kemensos, yaitu Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso. Para pejabat bisa menunjuk langsung rekanan yang mengerjakan proyek. KPK menduga mereka menarik fee sebanyak 10.000 dari tiap paket sembako yang disalurkan ke masyarakat di Jabodetabek. Adapun setiap paket sembako itu seharga Rp300.000. Matius dan Adi pada Mei sampai November 2020 membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa perusahaan penyedia seperti Ardian IM, Hari Sidabuke, dan PT Raja Wali Parama Indonesia. PT RPI diduga milik Matius. Penunjukan diduga diketahui
oleh Juliari, Adian dan Hari telah ditetapkan menjadi tersangka pemberi suap. Sementara KPK menduga pada periode pertama uang yang diterima dari korupsi bansos ini sebanyak 12 miliar. Juliari diduga menerima 8,2 miliar. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh orang kepercayaan JPB untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi JPB. Sementara pada periode kedua penyaluran bansos, uang yang diterima Juliari Batubara sebesar 8,8 miliar. Dengan demikian, Mensos Juliari Batubara menerima uang suap total 17 miliar yang diduga digunakan untuk keperluan pribadi. Atas dugaan tersebut, KPK menetapkan Juliari dan 4 orang lainnya sebagai tersangka. Juliari ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama MJS dan AW. Sementara itu, 2 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap yaitu AIM dan juga HS. Korupsi bansos yang dibeli dari uang rakyat dan untuk rakyat miskin ini adalah pekerjaan biadab. Demikian kata Muhammad Said Didu. Sementara itu, KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara atau JPB sebagai tersangka korupsi program bantuan sosial penanganan virus corona atau COVID-19. Selain itu, lembaga anti rasuah juga menetapkan 4 orang lainnya sebagai tersangka. 4 tersangka lainnya dalam kasus ini antara lain pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial atau Kemensos Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta Ardian IM dan Hari Sidabuke selaku pihak swasta. Kasus dugaan korupsi ini terbongkar lewat operasi tangkap tangan atau OTT terhadap 6 orang. Mereka yang diamankan antara lain Matius, Direktur PT 3 Pilar Agro Utama Wan Guntar, Ardian, Hari dan Sanjaya pihak swasta, serta sekretaris di Kemenso Selpien. Dalam operasi senyap tersebut, tim penindakan KPK turut mengamankan uang sekitar 14,5 miliar yang terdiri dari pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura. Uang disimpan di dalam 7 koper, 3 tas ransel, dan amplop kecil yang disiapkan Ardian dan juga Hari. Firly menyebut telah disepakati fee sebesar 10.000 per paket bansos yang diduga diterima Juliari. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee 12 miliar yang diberikan secara tunai oleh Matius kepada Juliari melalui Adi dengan nilai sekitar 8,2 miliar. Uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Selvi selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi politikus PDIP tersebut. Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar 8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari. Di mana terkait hal ini terancam hukuman mati, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan OTT terhadap pejabat Kementerian Sosial atau Kemensos diduga terkait bansos COVID-19. Firly tak menutup kemungkinan bahwa KPK akan mengambil opsi tuntutan hukuman mati, yaitu sesuai dengan pasal ayat 2, pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Firly juga sebelumnya sudah menyatakan bahwa jika korupsi terkait dana bansos COVID-19 bisa dituntut hukuman mati. Maka dari itu jangan pernah berpikir korupsi dana bantuan untuk rakyat yang sedang susah. Jangan pernah berpikir coba-coba atau berani korupsi dana bansos. KPK pasti akan mengambil opsi tuntutan hukuman mati seperti tertuang pada ayat 2 pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Firly mengatakan kondisi pandemi COVID-19 masuk atau memenuhi unsur dalam keadaan tertentu sesuai dengan ayat 2 pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga hukuman mati layak menjadi hukuman bagi pelaku koruptor bansos. Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar 8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari. Di mana terkait hal ini terancam hukuman mati, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan OTT terhadap pejabat Kementerian Sosial atau Kemensos diduga terkait bansos COVID-19. Firly tak menutup kemungkinan bahwa KPK akan mengambil opsi tuntutan hukuman mati, yaitu sesuai dengan pasal ayat 2, pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Firly juga sebelumnya sudah menyatakan bahwa jika korupsi terkait dana bansos COVID-19 bisa dituntut hukuman mati. Maka dari itu jangan pernah berpikir korupsi dana bantuan untuk rakyat yang sedang susah.
Jangan pernah berpikir coba-coba atau berani korupsi dana bansos. KPK pasti akan mengambil opsi tuntutan hukuman mati seperti tertuang pada ayat 2 pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Firly mengatakan kondisi pandemi COVID-19 masuk atau memenuhi unsur dalam keadaan tertentu sesuai dengan ayat 2 pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga hukuman mati layak menjadi hukuman bagi pelaku koruptor bansos. Dan miris, tentu sangat kejam dan sungguh tega apabila bansos di tengah pandemi seperti ini masih dikorupsi untuk kepentingan sendiri. Demikian dikatakan